Bismillahirrahmanirrahim. Tungku membara, masak nasi biryani, berhiaskan abon, warna tembaga. Selalu gembira ngaji di Al-Hasani, berteman para calon penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita di acara inti kajian subuh Al-Hasani. Ahlan wa sahlan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sampai kepada acara inti kajian Ba'da Subuh Al-Hasani, yaitu penguraian dan pembahasan ayat Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Dan Alhamdulillah kita yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan dari berbagai disiplin ilmu dan juga dari mancanegara disatukan oleh Allah dengan Al-Quran. Semoga Allah jadikan kita tetap istiqomah mempelajari dan mentadaburi Al-Quran senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Hadirin rahimakumullah, hari ini Ahad tanggal 23 Maret 2025 bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1446 Hijriah. Pagi ini akan diuraikan Al-Quran surat 7, yaitu surat Al-A'raf ayat 19, secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Bersama Buya Haji Hasrizal Al-Hasani, yang pagi ini beliau didampingi oleh Ibu Rosa Yuhanerita dari kelas GGU. Sebelumnya kita sapa dulu dengan hormat Buya Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu dan lahir dan Bapak Ibu semua. Kabar baik, Buya? Alhamdulillah, lancar Sehat semua. walafiat. Amin, amin. Alhamdulillah, terpancar dari wajah Buya. Amin, amin. Walafiat, mudah-mudahan senantiasa sehat selalu. Dan tak lupa kita sapa juga pendamping Buya pagi ini, Ibu Rosa Yuhanerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rosa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Gimana nih? Kayaknya udah siap. ya, Ya. insya Allah. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan penguraian acaranya lancar ya. Amin. Baik, kepada Buya dipersilahkan. Syukuran Pak Mutamir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Sadaqallahul azim, sadaqan bil karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang damai ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Yang mana kita tidak mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah ini, karena nikmat Allah datang kepada kita bagaikan deret ukur, sementara kemampuan kita cuma deret hitung. Kita menghitung nikmat Allah, 1, oh ini 2, oh ini 3. Sementara nikmat Allah datang kepada kita 1, 100, 1000, 1.000.000, miliar. Dan kita tidak mampu. Bahkan kemarin saya bilang duduk bersila aja sudah nikmat dari Allah. Banyak orang yang mampu lagi duduk bersila. Banyak orang tidak mampu lagi mengayunkan tangan. Cuma bapak-bapak, ibu-ibu, seperti mengayunkan tangan itu seperti hal yang biasa. Coba tanya kepada orang yang stroke.
Jadi nikmat Allah begitu banyak kepada kita semua. Dan antara nikmat-nikmat tersebut adalah nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Dan kita tidak bisa bayangkan, andai saja kita bukan beragama Islam, ada di mana kita sekarang, entah itu di tempat tidur, entah itu di tempat-tempat yang lain, saya nggak tahu. Alhamdulillah. Dan Allah berikan kita nikmat Islam, nikmat iman. Dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah, dan sekaligus juga mudah bagi kita menjauhi larang-larang. Dan pagi ini Allah memberikan kepada kita nikmat sehat badan yang tidak bisa kita ukur ya. Nikmat sehat badan itu sangat penting sekali dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, sehingga kegiatan kita bisa berjalan dengan sempurna. Dan pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat umur panjang. Artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak bekal menghadap Allah nantinya. Perbanyak bekal kita. Dan bekal kepada Allah adalah bekal takwa kita. Ibadah-ibadah kita ini yang akan membantu kita nanti saat kita dihisab oleh Allah SWT. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat bersama Al-Quran. Nikmat mencintai Al-Quran. Dan nikmat ini tidak semua orang Allah berikan. Hanya orang-orang pilihan dan orang-orang tertentu. Alhamdulillah kita masih pilih. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman nanti, dan termasuk kita dalam. Kita berharap nanti dia bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun akui kita sebagai umatnya, dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya, dan bersama-sama beliau kita memasuki surga Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membaca surat Al-A'raf 19 bersama Bu Rosa Yuhani. Assalamualaikum Bu Rosa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillah. Bu Rosa di mana nih Bu Rosa? Padang ya, Oh, Padang. Padang tepatnya di mana tuh? di Pasar Rembah Cangkuranji Bu ya. Oh, Perangi. Durian Taruang. Ada kayak durian tarung Bu ya. Oke. Bu Rosa dulu yang ngajak ke Arsa ini siapa, Bu Rosa? Ibu Fitra Yeni Bu ya. Oh, teman mana dengan Bu Fitra ini? Teman sama guru Bu ya. Oh, Guru guru ya. biologi. Iya, guru biologi ya. Iya. Bu Rosa sehari-hari sekarang kegiatannya apa ini? Ini aja Bu ya. Sama Bu ya. Ya. Di Gramatika Al-Quran. Alhamdulillah ya. Tapi Dulu juga Bu ya. sempat apa sebentar ya, istirahat. Iya. Oh, Hampir 1 tahun Bu ya. sekarang nggak lagi ya. Insya Ya, Allah. mudah-mudahan bisa istiqomah terus Bu Rosa ya. Insya Allah Bu ya. Alhamdulillah. Dan udah siap Bu Rosa sekarang di kelasnya GGO Bu ya. GGO sama Pak Budi ya. Iya Bu ya. Oke, udah siap Bu Rosa ya. Insya Allah Bu ya. Baik, begitu waktu yang tepat kami persilakan kepada Bu Rosa. Silakan Bu Rosa. Makasih Bu ya. Sama-sama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di lantai bentang tikar, tempat duduk para tamu. Sebelum saya mulai, saya ucap salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi tu billahi rabba wa bil islam medina. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahul qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya pada kita yang tak ternilai harganya.
sholat misalnya, maka sholatnya nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat air, udara, cahaya, dan sebagainya. Sungguh besar kasih sayang Allah yang mengalir pada kita siang dan malam. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada kajian Ba'da Subuh di Zoom Gramatikal Al-Quran Al-Hasani. Tak lupa salawat dan salam senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa mendapat syafaat di hari akhir nanti. Bapak Ibu, semua yang hadir pada acara kajian Ba'da Subuh pagi ini yang saya hormati, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Buya Haji Asrizal selaku pendiri, penyusun, dan pembimbing Gramatikal Al-Quran Al-Hasani. Semoga Buya dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada tim Al-Hasani yang selalu dapat menyelenggarakan kelancaran kajian Ba'da Subuh ini, yaitu Pak Helmi, Bu Riri, Bu Meli, Pak Hadril, Pak Saad Mudi, dan tim pengurus Triple A. Semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saya kepada Bapak Budi, Teh PP, sebagai guru pembimbing di kelas GGO. Semoga sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saya pada Pak Joko dan Ibu Siswa, guru pembimbing di kelas GGO, GGF, yang telah mengizinkan saya untuk belajar di GGF. Terima kasih saya kepada Ibu Rita Herlinda sebagai Ketua Kelas GGO yang selalu memberikan semangat dan gigih untuk saya bisa tampil dan menguraikan ayat pada kajian Ba'da Subuh dan sekaligus membuatkan dan menayangkan PPT pagi ini. Semoga Ibu Rita selalu sehat. Terima kasih saya kepada sahabat sorga di kelas GGO yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan mendoakan saya dalam menguraikan ayat Quran Surat Al-A'raf ayat 19 dan tidak mengurangi rasa hormat saya. Semoga selalu dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lindungannya. Selanjutnya, terima kasih pada Uni Fitra Yeni yang telah membawa dan mengenalkan saya di Gramatikal Al-Quran Metode Al-Hasani. Terima kasih pada Bapak Mutamil sebagai pembawa acara di pagi ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Dedi Nugraha sebagai pembaca tilawah. Selanjutnya, saya akan membacakan Quran Surah Al-A'raf ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah
Wa zaujukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wala taqraba hazihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Sadaqallahul azim. Pemenggalan Quran Surat Al-A'raf ayat 19 terdiri dari 22 penggalan. Penggalan 1, wa. Penggalan 2, ya. Penggalan 3, Adamu. Penggalan 4, uskun. Penggalan 5, anta. Penggalan 6, wa. Penggalan 7, zaujuka. Penggalan 8, al-jannata. Penggalan 9, fa. Penggalan 10, kula. Penggalan 11, min. Penggalan 12, haisu. Penggalan 13, syiktuma. Penggalan 14, wa. Penggalan 15, la. Penggalan 16, taqroba. Penggalan 17, hazihi. Penggalan ke-18, syajarota. Penggalan 19, fa. Penggalan 20, takuna. Penggalan 21, mina. Penggalan terakhir, az-zolimina. Uraian Quran Surat Al-A'raf ayat 19. Penggalan pertama merupakan huruf bermakna. Penggalan pertama, wa, merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan kedua, ya, merupakan huruf bermakna artinya wahai. Penggalan ketiga, Adamu, merupakan kata benda nama artinya Adam. Penggalan keempat, uskun. Bentuknya kata kerja perintah atau KKP. Ciri KKP, alif di awal dan sukun di akhir. KKP berasal dari KKSAD, taskunu. Untuk mendapatkan KKP, buang ciri KKSAD, ta. Karena diikuti sukun, perlu alif penolong. Huruf kedua akar kata berharokat domah. Maka harokat alif penolong menjadi domah. Sukunkan huruf akhir sehingga menjadi uskun. Menunjukkan pelaku anta. Akar kata sakana, pola kata kerja fa'ala. Terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 174. Artinya, engkau tinggallah. Penggalan kelima, anta, merupakan kata ganti artinya engkau. Penggalan keenam, wa, merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ketujuh, zaujuka. Bentuknya kata benda majemuk
atau KBM. Ciri KBM, kata benda pertama zauju, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua ka merupakan kata ganti. Kata benda pertama zauju, bentuknya kata benda, kata kerja, subjek tunggal. Aslinya zaujun, karena bermajemuk zauju. Ciri kata benda diakhiri tanwin. Ciri subjek domah tain. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata zawaja menjadi zaja. Berlaku kaidah 1, huruf ya, poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Terdapat di Kamus Munawir halaman 591. Artinya istri. Kata kedua, ka, merupakan kata ganti. Artinya engkau. Arti KBM, zaujuka, istri engkau. Penggalan 8. Al-jannata. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata benda, alif lam di awal dan ta marbutoh di akhir. Ciri objek, fathah di akhir. Akar kata janana, dibaca janna. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'latun. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 92. Artinya surga. Penggalan 9 fa merupakan huruf bermakna artinya maka. Penggalan 10 kula, bentuknya kata kerja perintah atau KKP. Ciri KKP, la di akhir. KKP berasal dari KKSAD, takulani. Untuk mendapatkan KKP, buang ciri KKSAD, ta, dan sekaligus alif hilang. Dan buang ni, sehingga menjadi kula. Menunjukkan pelakunya antuma. Akar kata akala, pola fa'ala. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 46, artinya kalian berdua makanlah. Penggalan 11 min merupakan huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-12 haitsu merupakan huruf bermakna artinya di mana. Terdapat pada Kamus Munawir halaman 313. Penggalan ke-13 syik
tuma. Bentuknya kata kerja lampau atau KKL. Cirinya tuma di akhir, menunjukkan pelaku antuma. Akar kata saya'a menjadi sya'a. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 208. Artinya, kalian berdua telah kehendaki. Penggalan ke-14. Wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-15. La merupakan huruf bermakna. Fungsinya mematikan huruf akhir KKSAD. Untuk pelaku hum dan antum, maka na berubah menjadi alif. Artinya janganlah. Penggalan ke-16. Taqraba. Bentuknya KKSAD. Aslinya taqrabani. Karena adalah menjadi taqraba. Sesuai buku materi halaman 37. Ciri KKSAD diawali ta dan diakhiri ani. Menunjukkan pelaku antuma. Akar kata koruba. Pola fa'ala terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 335. Artinya, kalian berdua mendekati. Penggalan ke-17. Hazihi merupakan kata tunjuk dekat, artinya ini. Penggalan ke-18. Syajarota. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata benda diawali alif lam dan diakhiri ta marbutoh. Ciri objek patah di akhir. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata syajaro. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'alatun. Terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 190. Artinya satu pohon. Penggalan 19. Fa merupakan huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-20. Takuna. Bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang atau KKSAD. Aslinya takunani. Karena adalah menjadi takuna. Sesuai dengan buku materi halaman 37. Ciri KKSAD diawali ta dan diakhiri ani. Menunjukkan pelaku
antuma, akar kata kawana menjadi kana. Kawana sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 5. Dalam KKSAD, huruf sia di tengah akar kata kembali dalam bentuk asalnya. Kawana menjadi kana sesuai kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 386. Artinya, kalian berdua adalah. Penggalan ke-21, mina, merupakan huruf jar. Aslinya min. Karena diikuti alif lam sukun, 2 sukun berurutan tidak bisa dibaca. Maka diberi harokat patah menjadi mina. Artinya dari. Penggalan terakhir, az-zolimina. Bentuknya, kata benda pelaku aktif objek jamak. Ciri kata benda didahului huruf jar dan diawali alif lam. Ciri pelaku aktif, huruf pertama akar kata berharokat fathah panjang. Huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Ciri objek jamak ya sukunna. Akar kata zolama, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal zolimun, pola kata benda tunggal fa'ilun, pola kata benda jamak fa'ilina. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 248. Artinya orang-orang yang zalim. Arti keseluruhan Quran Surat Al-A'raf ayat 19 penggalan 1 sampai penggalan 22. Wa ya adamuskun anta wa zaujukal jannata fakula min haitsu syiktuma wala taqraba hazihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu dalam surga. Maka kalian berdua makanlah di mana saja kalian berdua kehendaki. Dan janganlah kalian berdua mendekati pohon yang satu ini. Niscaya kalian berdua termasuk orang-orang yang zalim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Kesalahan milik saya dan kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin baca pantun Bu ya. Silakan. Pane hari 3 bulan. Bungunan kambang sore hari. Dek guru lai ka menunjuan. Badanan indak tagamang lai. Milik bukit tinggi, tanahnya tinggi.
tampak nandari kampung Cino. Mangko kita datang ke Ahsani. De elok budi sanak sadonyo. Ah, Terima kasih Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Rosa, Iya Bu sebelumnya ya. Bu Rosa pernah belajar? Tidak pernah sama sekali Bu ya. Kira-kira setelah belajar membaca Quran dan sebelum belajar, apa yang terasa benang merahnya, Bu Rosa? Yang pertama saya rasakan semenjak duduk di Al-Hasani, selalu pingin dan pingin Bu ya untuk mau menyalin lah, mau membaca lah, mau melihat lah. Tapi Ya. kadang-kadang udah ingat lupa lagi gitu Bu ya. Ah. Selesai itu lupa lagi gitu Bu ya. Kemudian Kenapa? membaca Al-Quran pun sudah bisa dilihat mana yang KKL, KKSAD, mana yang KBM gitu Bu. Dan lain-lainnya. Alhamdulillah. Jadi makin enak baca Quran ya. Iya. Sama dengan Ibu Rosa kemarin Pak. Rasanya Ah. mau turun juga di area Rosalina, di iya, rest area. Sama Tapi- ya. Dipanggil-panggil terus Bu ya. Iya. Ya Allah, saya sebetulnya nggak mau lagi susah betul nih apa ini ribet gitu kan Bu ya. Ah. Tapi akhirnya mau juga membuka buku Ah. ini. Ya, itu sedikit ujian di kita ya, karena jalan ke surga Iya, itu mampu Bu. sedikit ya. Perlu Selalu pengorbanan. digoda-digoda. Iya. Perintah istiqomah Ibu Rosa ya. Iya, itu dirasakan Baik. betul tuh Bu ya. Ya, dan berhenti lagi istiqomah ya. Insya Allah Bu ya. Baik, Bapak Ibu, itu surat mantap Bu Rosa ini. Banyak intonasinya bagus. Pernah guru dulu ya? Iya pernah lah Bu ya. Baru pensiun 2 tahun nih Bu ya. Ya, kelihatan gurunya tadi. Alhamdulillah ya Bu Rosa ya. Terima kasih Bu ya. Baik Bapak Ibu, tadi surat Al-A'raf ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayatnya sebelum sambungan ayat sebelumnya ya. Setelah iblis diusir dari surga, maka tinggal Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, dan ya Adam, wahai Adam. Uskun. Nah, ini penekanannya. Uskun anta. Padahal tanpa anta pun uskun sudah ada anta di dalam. Uskun, tinggal kalian, engkau tinggallah. Anta, penekanan. Jadi nanti Ibu pernah mendengar membahas apa namanya, menawarin kamu tinggal di rumah, nginap kamu di rumah, anggap aja rumah sendiri. Nah, dibukain kulkas, kalau mau minum, ini kulkas ambil. Nah, ini banyak kamar mandi. Oh, ini kalau mau makan, ini meja makan. Ditunjukin semuanya. Anggap aja rumah sendiri. Ini penekanan. Tandanya tuan rumah itu senang sama tamu. Nah, dalam bentuk gramatikal, uskun anta. Jadi engkau tinggallah engkau. Tapi di sini ada anta wa zaujuka. Tinggallah engkau dan istri engkau al-jannata di surga. Di surga ya. Jadi perintah kepada Adam untuk tinggal di surga bersama istri. Fakula, untuk tinggal perintahnya satu. Jadi kita diskusi. Untuk tinggal perintah satu, tapi untuk makan berdua. Fakula, maka makanlah kalian. Maka kalian berdua makanlah. Min haitsu di mana saja syi'tuma kalian berdua suka. Bebas ya. Nomor satu, wala takraba, dan janganlah kalian berdua mendekati hadhis saja pohon ini. Nah, kalau mendekati apa konsekuensinya? Fatakuna, maka kalian berdua adalah minaz zalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Nah, ini perintah Allah dan ada juga larangan di situ sekali. Mudah-mudahan ayat ini dapat kita ambil pelajaran ya. Ada perintah, ada larangan. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-A'raf ayat 19 yang sudah dibawakan oleh Ibu Rosa Yohannerita dengan bagus, mumtaz. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari ayat tersebut. Tentunya kita semua belajar ya. Ada hal-hal mungkin yang secara ucap, secara kata, atau secara urai kami mohon dikatakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Pak Mutamil Aib kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya dengan Hurian Tadabbur bersama Pak Saad Mudin. Silakan Pak Mutamil. Terima kasih Buya dan Ibu Rosa yang sudah mendampingi. Ya, tadi saya sebagai MC lupa ya untuk mendukung Bu Rosa dengan nuansa hijau. Tapi meskipun tidak terkatakan, ya kelihatan ibu-ibu semua juga pakai jilbab warna hijau ini. Amin. Amin.